fight. With courage we shall take the flight, rising high into the light. Indonesia sudah memainkan 2 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 2 laga tersebut, kita berhasil tampil memukau dengan menahan imbang 2 tim superior yaitu Arab Saudi dan Australia. Padahal ranking FIFA kita jauh di bawah mereka, tapi kita berhasil membuktikan dan dari hasil itu kini skuad Garuda jadi sorotan di sepak bola dunia. Salah satunya kita dapat perhatian dari Federasi Sepak Bola Dunia alias FIFA dengan ikut menyoroti soal peluang skuad asuhan Shin Tae-yong untuk lolos ke Piala Dunia. Bahkan, sekarang seakan-akan timnas Indonesia seperti anak emas FIFA, ditambah supporter kita yang begitu fanatik mengawal Garuda dimanapun bertanding. Tentunya itu akan membawa keuntungan bagi FIFA sendiri. Tapi seberapa besar sih peluang kita lolos Piala Dunia setelah didukung langsung oleh FIFA? Mari cari tahu jawabannya di video berikut ini. We won't divide. With every breath we will come fight. Our dreams of glory amplified. We can't beat the Saudi with strength and unity. Indonesia awalnya cuma dipandang sebelah mata oleh tim lain di grup C yang disebut-sebut sebagai grup neraka. Bahkan kita sempat diprediksi akan hanya menjadi tim kunci oleh media-media asing. Mungkin hal itu karena kita dianggap jauh di bawah tim lain kalau melihat dari ranking FIFA. Padahal peringkat FIFA hanya angka bagi kita. Hal itu terbukti, skuad Garuda bisa memberikan kejutan dengan mengimbangi 2 raksasa Asia yang biasa masuk Piala Dunia, yaitu Arab Saudi dan Australia. Bahkan skuad asuhan Shin Tae-yong sejauh ini menjadi salah satu tim yang belum pernah merasakan kekalahan di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dengan hasil itu, peluang untuk lolos ke babak berikutnya makin terbuka lebar dan pintu masuk Piala Dunia semakin dekat. Nah, performa mengejutkan dari timnas Garuda itulah yang membuat kita disorot dunia karena ini benar-benar di luar dugaan mereka. Salah satu perhatian juga datang dari Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA yang ikut mengomentari penampilan apik timnas Garuda. Menurut FIFA, timnas Indonesia sangat mengejutkan saat di atas lapangan. Padahal di atas kertas, anak asuhan Shin Tae-yong adalah skuad terlemah. Paket kejutan Indonesia yang kembali mengejutkan. Di atas kertas dianggap sebagai tim terlemah di babak kualifikasi ini. Indonesia merespon di lapangan dengan 2 hasil yang mengesankan. FIFA dalam artikel khususnya. Lanjutnya, mereka menilai timnas asuhan Shin Tae-yong benar-benar sangat bekerja keras, bahkan bisa unggul duluan dari Arab Saudi kemarin. Dengan etos kerja dan semangat juang yang tinggi, Garuda berhasil membendung serangan Arab Saudi di laga perdana. Tim asuhan Shin Tae-yong bahkan sempat unggul terlebih dahulu di Jeddah lewat gol Ragnar Uratmangun. Sebelum tuan rumah menyamakan kedudukan lewat tendangan Musab Al-Juari yang membentur mistar gawang, tulis FIFA dalam artikel khususnya. Lanjutnya, Federasi Sepak Bola Dunia itu juga menyoroti timnas Garuda yang kembali bisa mengimbangi tim unggulan macam Australia, yang kini bertengger di peringkat 24 dunia. 5 hari kemudian di Jakarta, Indonesia juga tampil sama, bisa menahan imbang Australia tanpa gol. Dengan 2 hasil imbang, timnas Indonesia yang kini berada di peringkat 129 dunia menempati posisi keempat di grup C, lanjut FIFA. Selain itu, FIFA bahkan menilai Indonesia memiliki 1 syarat untuk lolos ke Piala Dunia, yaitu dengan kekonsistenan performa timnas Indonesia. Dan jika mereka dapat mempertahankan performanya ini, maka timnas Indonesia memiliki peluang lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya, ungkap FIFA di artikel khususnya. Jika Shin Tae-yong sanggup membawa anak asuhnya untuk tampil konsisten dengan performa terbaiknya di 8 laga sisa, maka bukan gak mungkin kalau timnas Indonesia bakal mengukir sejarah tembus ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan itu adalah harapan kita semua sebagai pendukung timnas Garuda. Semoga tercapai. Rising high into the light.
Kita anak emas FIFA. Pasti kalian sering dengarkan kalau Indonesia anak emas FIFA, tapi beneran gak sih? Atau cuman bercandaan dan jok semata? Sebenarnya itu cuma candaan ya kawan-kawan, tapi juga kadang diselimuti dengan fakta-fakta bahwa FIFA seperti memihak ke kita. Mulai dari tahun 2023 lalu, FIFA membangun kantor di Indonesia, dan itu kantor permanen, bukan sementara. Hal itu diungkapkan Najwa Shihab melalui media sosial, di mana pembicaraannya dengan Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ada lagi, Indonesia yang tiba-tiba ditunjuk jadi penyelenggara Piala Dunia U17 tahun lalu, setelah Piala Dunia U20 gagal, karena persepak bolaan tanah air sedang tidak baik-baik saja karena tragedi Kanjuruhan. Dan yang terbaru, ada Martin Paes, yang kemarin prosesnya dipercepat dan disetujui lebih awal oleh FIFA, sehingga bisa main dari matchday pertama melawan Arab Saudi. Pada akhirnya, kiper FC Dallas itu pun jadi pahlawan keberhasilan timnas Garuda, mengimbangi tim unggulan The Falcon. Jadi karena itulah, kenapa timnas merah putih sering disebut sebagai anak emas FIFA, karena terkadang beberapa keputusan FIFA sangat menguntungkan bagi kita. Supporter timnas bisa menguntungkan FIFA. Seperti yang kalian tahu, kefanatikan dan antusias fans sepak bola tanah air begitu dahsyat. Hal itu juga dibuktikan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan timnas Indonesia yang menjadi tim dengan supporter terbanyak yang datang ke stadion mencapai 70.000 lebih. Tentunya hal itu bisa sangat menguntungkan bagi FIFA jika saja skuad asuhan Shin Tae-yong masuk Piala Dunia 2026. Karena tentu di setiap Indonesia main di Piala Dunia, pastinya tiket pertandingan akan sold out dibeli supporter Garuda yang tak pernah ragu kalau untuk timnas kebanggaan. Dan itulah yang FIFA harapkan kalau timnas merah putih lolos ke Piala Dunia nantinya. Karena euforia fans Garuda saat ini sedang tinggi-tingginya. Bahkan media luar sampai terkejut mengetahui antusias publik Nusantara yang ternyata sangat gila bola. Bahkan sekarang saja kita baru di round 3 kualifikasi Piala Dunia FIFA sudah mulai merasakan keuntungannya. Dengan media sosial mereka memanfaatkan untuk mendapatkan perhatian dari netizen tanah air. Dan itu nggak salah ya teman-teman, karena kita juga sering disupport oleh FIFA. Ranking FIFA Timnas terus naik. Dengan performa timnas Indonesia yang saat ini mulai stabil, tentu itu merupakan sesuatu yang bagus untuk peringkat dunia timnas. Sebab biasanya tim-tim Asia Tenggara selalu jadi juru kunci kalau masuk round 3 kualifikasi Piala Dunia, macam Thailand dan Vietnam contohnya. Mereka juga pernah merasakan masuk round 3, tapi cuma jadi tim juru kunci yang membuat mereka kalah terus dan harus kehilangan poin banyak, menyebabkan ranking FIFA menurun drastis. Namun berbeda dari Vietnam dan Thailand, timnas Indonesia justru kebalikan. Skuad asuhan Shin Tae-yong bisa saja naik drastis jika performa kita tetap konsisten seperti sekarang ini. Karena kita yang awalnya dianggap tim pelengkap saja, ternyata bisa melakukan perlawanan dan itu bisa jadi jembatan untuk timnas Garuda untuk bisa mencapai 100 besar rank FIFA, seperti yang sudah ditargetkan PSSI dan Shin Tae-yong. Jadi itulah dukungan dari FIFA untuk kemajuan sepak bola Nusantara. Tapi kita juga harus berjuang sendiri untuk meraih hasil itu. So, kalian para supporter timnas harus tetap dukung Garuda gimana pun hasilnya nanti. Namun yang pasti, mereka akan berusaha semaksimal mungkin. Kita cuma bisa bantu dukungan dan doa.